warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kartika dengan NIM 2320203861211056. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Kelembagaan Keuangan Syariah dalam Konteks Makroekonomi Islam. Nah, yang pertama, konsep dasar ekonomi Islam dan makroekonomi syariah. Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan manusia secara holistik, baik material maupun spiritual, dengan cara mengelola sumber daya secara adil dan efisien. Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, persaudaraan, dan tanggung jawab menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, adapun tujuan ekonomi Islam, yang pertama itu kesejahteraan umat, yang kedua itu keadilan sosial, yang ketiga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan yang terakhir kemandirian ekonomi. Nah, makroekonomi syariah. Makroekonomi syariah adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari permasalahan ekonomi secara makro, seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan kerangka pemikiran Islam. Tujuannya adalah untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perbedaan utama makroekonomi syariah dengan makroekonomi konvensional itu terdapat pada tujuannya, etikanya, dan juga instrumen kebijakan. Nah, adapun peran lembaga keuangan syariah dalam sistem ekonomi, yang pertama itu lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam sistem ekonomi, terutama dalam konteks Indonesia. Berikut adalah beberapa peran utama lembaga keuangan syariah dalam sistem ekonomi. Pertama, penyediaan pembiayaan yang etis. Yang kedua, pengembangan investasi halal. Yang ketiga, pengelolaan aset dan dana sosial. Yang keempat, dukungan terhadap UMKM. Yang keempat, inovasi produk keuangan. Yang kelima, mendorong keadilan ekonomi. Dan yang terakhir, peningkatan literasi keuangan syariah. Selanjutnya, kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap makroekonomi. Stabilitas makroekonomi. Kondisi suatu perekonomian yang berada dalam keadaan seimbang dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kondisi ini ditandai oleh beberapa indikator utama seperti tingkat inflasi yang rendah dan stabil, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tingkat pengangguran yang rendah, neraca pembayaran yang sehat, dan utang pemerintah yang terkendali. Nah, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Sederhananya, ini berarti negara tersebut semakin kaya dan mampu menghasilkan lebih banyak produk yang dibutuhkan masyarakat. Seperti produk domestik bruto atau PDB, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, investasi, dan konsumsi. Selanjutnya, kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap makroekonomi. Distribusi pendapatan. Cara bagaimana total pendapatan suatu negara atau masyarakat dibagi-bagikan di antara penduduknya. Distribusi pendapatan penting untuk keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup. Nah, adapun tantangan dan peluang lembaga keuangan syariah, seperti ini tantangan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah, meski memiliki potensi besar, juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional, keterbatasan produk dan jasa, standarisasi dan regulasi, kualitas sumber daya manusia. Nah, adapun peluang lembaga keuangan syariah, untuk dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, lembaga keuangan syariah perlu melakukan beberapa hal, antara lain, yang pertama, meningkatkan literasi keuangan syariah, yang kedua, memperkuat inovasi produk, yang ketiga, membangun kepercayaan masyarakat, yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
Yang kelima, memanfaatkan teknologi. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan berbagai pihak. Demikianlah presentasi materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.